Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk menjalani pertandingan keempat di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan tuan rumah Cina. Berbekal 3 hasil imbang dan belum terkalahkan, pasukan Sinteyong cukup optimis untuk mencuri 3 poin di kandang lawan. Pertandingan penting ini akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun jelang duel kedua tim, fans Timnas Indonesia di media sosial dibuat kaget dengan keputusan Cina dalam memberikan fasilitas transportasi untuk Timnas Indonesia. Menurut warganet, bus yang ditumpangi Timnas Indonesia untuk mencapai tempat latihan dinilai cukup buruk. Bahkan, bus yang dinilai punya penampilan lawas itu lebih mirip bus milik BUMN Indonesia Damri dibandingkan untuk kebutuhan tim sepak bola profesional. Tampilan bus yang digunakan Timnas Indonesia selama di Cina terlihat dari unggahan akun @sport77official di media sosial X. Busnya jelek banget, besok Bahrain dan Cina kasih Kopaja saja, tulis seorang warganet menanggapi hal tersebut. Meski bus yang ditumpangi punggawa Garuda terlihat sangat biasa, namun secara fasilitas hotel dan keamanan selama di Cina patut untuk diacungi jempol. Bahkan, pelatih Sinteyong juga mengaku puas dengan pelayanan dan keamanan yang diberikan kepada Timnas Indonesia. Baik Timnas Indonesia maupun Cina sama-sama mengincar poin penuh demi melaju ke babak berikutnya. Stadion megah Qingdao Youth Football Stadium akan menjadi saksi pertarungan kedua kesebelasan untuk membuktikan siapa yang terbaik. Qingdao Youth Football Stadium merupakan stadion baru yang diresmikan pada tahun 2023 lalu. Stadion berkapasitas 50.000 orang penonton itu dibangun dengan biaya yang tak main-main, yaitu mencapai 3,4 juta yuan atau setara dengan 7,5 triliun rupiah. Sebagai stadion dengan sumber anggaran triliunan, Qingdao Youth Football Stadium tentu juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang layaknya stadion kelas internasional lainnya. Namun faktanya, sebenarnya Qingdao Youth Football Stadium bukanlah stadion unggulan di Cina. Stadion Nasional Beijing adalah stadion terbesar di Cina dengan kapasitas mencapai 80.000 orang penonton. Stadion ini sempat dipakai untuk melaksanakan Olimpiade. Saat ini, Timnas Indonesia unggul 3 poin dari Cina yang masih belum meraih poin karena selalu mengalami kekalahan dalam 3 pertandingan terakhir. Sementara Indonesia selalu mengakhiri laga dengan hasil imbang. Melawan Cina nanti, banyak analis sepak bola mengatakan Indonesia berpeluang untuk menang dan membuat tuan rumah semakin sulit lolos ke Piala Dunia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir juga menargetkan Timnas Indonesia meraih poin penuh saat kontra Cina nanti. Kita punya mimpi besar 15 poin. Hari ini baru 3 poin dari 3 pertandingan. Kalau lawan Cina dapat 3 poin, berarti 6 poin. 6 poin dibagi 4 pertandingan, 1,5 poin. Kemudian 15 dibagi 10, 1,5 poin. Masih ada harapan. Sementara itu, jelang pertandingan melawan Cina, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengakui anak asuhnya sempat kehilangan fokus saat kecolongan dari Timnas Bahrain. Tak ingin kejadian itu terjadi lagi di laga kontra Timnas Cina. Ia sudah melakukan evaluasi dan bicara mendalam kepada para pemainnya. Bahkan, menurut Sinteyong, Timnas Indonesia sejatinya bisa saja meraih kemenangan atas Bahrain. Hanya saja, ia tak ingin membahas soal laga kontroversial itu secara mendalam. Saya merasa kami bisa menang di Bahrain. Saya tidak ingin terlalu banyak membahas detail pertandingan itu. Terlepas dari kepemimpinan wasit yang kontroversial di laga melawan Bahrain, pria asal Korea Selatan itu mengakui anak asuhnya sempat kehilangan fokus. Sehingga hal itu membuat Timnas Indonesia kecolongan di menit-menit akhir. Namun, Sinteyong mengatakan telah melakukan evaluasi kepada para anak asuhnya agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Ia juga telah berbicara dari hati ke hati kepada Miss Helhers dan kawan-kawan. Kami telah melakukan evaluasi dan refleksi atas hal ini, dan saya juga telah berbicara dengan para pemain secara mendalam. Saat ini, Timnas Jepang sedang memimpin klasemen grup C dengan koleksi 9 poin. Timnas Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang punya koleksi poin sama mengekor di posisi 2-4. Sementara Indonesia menghuni posisi 5 dengan catatan 3 poin, dan Cina menjadi juru kunci dengan 0 poin. Kemenangan atas Cina akan membuat Indonesia meraih 6 poin dan merangsak ke posisi 2 klasemen grup C di bawah Jepang. Berbicara mengenai persiapan Timnas Indonesia jelang menghadapi Cina, kejadian tak biasa terjadi sehari jelang Timnas Indonesia melawan Tiongkok. Latihan skuad Garuda diketahui dipantau oleh seorang warga lokal dengan menggunakan drone. Peristiwa itu
tersaji ketika timnas Indonesia menjalani latihan di Qingdao Youth Football Stadium. Hal ini terbilang mengejutkan, mengingat Garuda tengah menjalani latihan resmi sehari sebelum pertandingan melawan Cina. Sebagaimana diketahui, latihan resmi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap tim yang akan bertanding sehari sebelum pertandingan dimulai. Sesi tersebut biasanya dilakukan di stadion yang sama dengan pertandingan selama 120 menit. Latihan resmi itu sangat krusial bagi setiap tim yang berlaga, termasuk timnas Indonesia jelang melawan Cina, di mana itu menjadi kesempatan para pemain untuk beradaptasi dengan lapangan, rumput, dan atmosfer stadion tempat pertandingan berlangsung. Awak media saja umumnya hanya diberikan kesempatan 10 sampai dengan 15 menit untuk mengambil gambar, lalu latihan digelar secara tertutup. Para wartawan juga tidak diperbolehkan melakukan wawancara. Namun, sehari jelang duel Cina melawan Indonesia, petugas keamanan di stadion ternyata kecolongan. Pasalnya, ada satu orang yang mencoba memantau latihan Garuda dari luar stadion dengan menggunakan drone. Kejadian itu terungkap oleh salah satu warga negara Indonesia di stadion. Ia membagikan video lewat fitur Instagram Story di akun pribadinya @hermantowijaya. Ada yang menerbangkan drone di stadion. Tulis akun @hermantowijaya sambil menandai akun PSSI dan Timnas Indonesia. Terlihat ada 3 video yang ditampilkan oleh Hermanto yang menunjukkan oknum mengambil video. Warga lokal itu memperlihatkan saat Timnas Indonesia latihan. Namun, tindakan oknum tersebut tidak berlangsung lama. Pelaku langsung diamankan oleh petugas dan diminta untuk menarik drone-nya dari atas stadion yang memantau latihan Timnas Indonesia.